Kesel banget deh, kenapa sih portofolio saham selalu minus? Padahal aku udah analisa sebelum beli emiten. Kalau kayak gini mending top up atau langsung cut loss aja ya. Aku harus gimana sih? Sobat finansialku, kadang suka bingung gak sih? Kenapa ketika kita mulai investasi di saham, portofolio kita lebih sering merahnya daripada hijaunya? Tenang-tenang, kamu gak sendiri. Karena minku juga sering ngerasa seperti itu. Kadang suka kesel, kenapa ketika teman kita investasi, kok portofolionya selalu hijau? Apa sih bedanya portofolio kita sama teman-teman kita? Karena penasaran, Minku akhirnya nanya ke salah satu perencana keuangan dari finansialku, Mas Rizky Syam CFP. Jadi katanya ini memang wajar terjadi. Kalender investasi biasanya minus sampai kuartal 2 setiap tahunnya. Nah, IHSG baru bullish setelah laporan keuangan kuartal 3 keluar. Kemudian nanti akan rally sampai kuartal 4. Wow. Tapi mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya melesat dari prediksi, akhirnya membuat para investor wait and see, alias membiarkan portofolionya nggak top up ataupun cut loss. Ini akhirnya bikin perputaran uang di IHSG sendiri jadi lesu. Terus kalau portofolio minus terus, kita harus apa nih Minku? Tenang, Minku udah siapin beberapa tips juga dari Mas Rizky CFP ini tentang apa sih yang harus kamu lakukan kalau portofolio minus dan apa yang harus dilakukan sebelum investasi untuk mencegah kerugian yang besar. Tapi sebelum itu, kamu harus pastikan, benar-benar pastikan kalau kamu sudah like dan subscribe YouTube channelnya Finansialku, biar kamu dapat informasi dan wawasan terkini dari Finansialku. Oke, langsung aja, ini dia yang pertama. Sesuaikan dengan tujuan keuangan. Gak bosen, Minku ingatkan kalau investasi adalah ibarat kendaraan yang membantu kita mencapai tujuan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang udah kita tentukan. Jadi, ketika investasi, akhirnya kita berfokus pada tenggat waktu, bukan pada keadaan IHSG saat ini juga. Ini akan membuat kita gak begitu stres ketika lihat portofolio merah, karena kita udah punya tujuan sejak awal. Nah, sekarang Minku mau tanya nih sama sobat finansialku yang portofolionya lagi kebakaran. Apakah tujuan keuangan sobat finansialku dibuat jangka panjang atau pendek? Kalau jangka panjang gak ada salahnya loh buat memanfaatkan momen ini untuk top up dan memperbesar ekuitas yang dimiliki. Tapi jangan lupa, pelajari dulu sebelum kamu investasi. Yang kedua, jangan lupa diversifikasi. Apakah sobat finansialku masih ingat dengan istilah ini? Don't put your eggs in one basket. Istilah ini bukan sekedar istilah. Ini adalah sebuah prinsip yang harus diingat terus ketika mulai investasi. Ingatlah untuk menginvestasikan dana kita ke berbagai instrumen investasi. Misalnya, sobat finansialku bisa membagi dana investasi ke emas, saham, dan juga reksadana, atau saham dan reksadana sesuai dengan tujuan keuangan agar resiko kerugian kita nggak terlalu besar ketika portofolio sedang merah. Yang ketiga, terapkan strategi jangka panjang. Ingat, investasi adalah kendaraan, bukan tempat untuk membuat kita kaya dalam semalam. Jangan lupa untuk terus lakukan review portofolio kita untuk memastikan apakah emiten yang kita beli masih dalam jalur yang produktif atau tidak. Kalau kamu bingung gimana caranya dan ingin diskusi langsung sama ahlinya, langsung aja ikutan komunitas finansialku di Facebook. Di sana kamu akan berkesempatan untuk dapat insight dari para ahli yang ada dalam satu grup yang sama dengan kamu. Bukan cuman itu, kamu juga berkesempatan untuk ikut bedah emiten yang eksklusif dilakukan hanya di komunitas saham finansialku di Facebook. Kamu bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi buat bergabung. Atau langsung aja nih, klik tombol i ya. Yang keempat, fokus dengan kualitas perusahaan. Kalau saat ini kamu selalu dihadapkan dengan portofolio yang merah, bisa jadi kamu membeli saham dengan kualitas yang buruk. Jadi jangan terburu-buru untuk beli ya. Lebih baik lakukan analisis secara mendalam calon perusahaan yang ingin kamu beli. Fokuslah dengan kualitas produk investasi yang membantu kita makin dekat dengan tujuan keuangan. Yang kelima, pahami money management dan terapkan risk management. Terakhir, pahami profil resiko kamu sebagai investor. Carilah money management yang sesuai dengan latar belakang dan sifat kita sebagai investor. Kalau ketika investasi kamu malah nggak tenang, artinya porsi investasi kamu terlalu besar atau punya resiko yang terlalu tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu menerapkan risk management dengan memenuhi dana darurat, punya asuransi, dan punya arus keuangan yang baik sebelum berinvestasi.
Jangan sampai investasi kamu harus sering bolong karena terpaksa harus dicairkan cuma untuk memenuhi kebutuhan darurat. Nah itu tadi 5 hal tentang apa yang harus kamu lakukan saat portofolio kamu kebakaran. Dan apa yang harus kamu lakukan sebelum investasi. Kalau kamu, apa sih yang kamu lakukan ketika portofolio kamu kebakaran? Yuk langsung ceritain cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi juga. Yuk tonton juga video lainnya dari Finansialku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.